Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafiq Gersang dengan NIM 2230 2050 2045. Ini saya akan mempresentasikan tugas besar perancangan arsitektur 2 dengan judul Rumah Tinggal Notaris dengan Usaha Kantor Notariat. Yang pertama, pengertian rumah tinggal. Rumah tinggal adalah bangunan yang berfungsi sebagai pembinaan keluarga yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992. Rumah tinggal bukan hanya sebuah bangunan atau struktural, melainkan juga tempat kediaman yang memenuhi syarat-syarat kehidupan yang layak. Yang kedua, fungsi rumah tinggal. Secara garis besar, rumah tinggal memiliki 4 fungsi pokok sebagai tempat tinggal yang layak. Yang pertama, memenuhi kebutuhan pokok jasmani manusia. Yang kedua, memenuhi kebutuhan papan manusia. Yang ketiga, melindungi manusia dari penyakit. Yang keempat, melindungi manusia dari gangguan luar. Untuk jenis rumah menurut Suparno, yang pertama, rumah sederhana mempunyai luas 22 meter persegi sampai dengan 36 meter persegi dengan luas tanah 60 meter persegi sampai dengan 75 meter persegi. Dan yang kedua, rumah menengah untuk luas 45 meter persegi sampai dengan 120 meter persegi dengan luas tanah 60 meter persegi sampai dengan 200 meter persegi. Dan yang terakhir, rumah mewah. Rumah mewah dengan luas lebih dari 200 meter persegi dan luas tanah lebih juga dari 200 meter persegi. Untuk yang poin yang kedua, pengertian notaris. Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan sebagian dari fungsi publik negara, khususnya di bagian hukum perdata dalam membuat akta autentik. Dan wewenang notaris, yang pertama mengesahkan tanda tangan, yang kedua membukukan surat di bawah tangan, yang ketiga membuat kopi dan berkisaran 50 meter persegi. Untuk kriteria calon penghuni ruangan, yang pertama kepala rumah tangga, tinggal sebagai ayah melantai semuanya notaris, yang kedua beristri dan memiliki 3 anak pertama laki-laki dan anak kedua perempuan, matahari, dan yang ketiga laki-laki. Memiliki data programming, data pengguna yaitu ayah dan berencana anak pertama, anak kedua dan anak ketiga. Untuk persyaratan ruang, sebagian dari ruang membutuhkan cahaya alami dan pencahayaan alami dan pencahayaan buatan, begitu juga dengan air bersih, air kotor, dan juga listrik. Dan konsep bentuk bangunan saya yaitu tiga balok yang disatukan, kemudian untuk balok yang terpanjang itu di bagian tengah, dan balok yang hijau ini dibuat sebagai garasi, dan untuk yang biru itu sebagai ruang servis pada rumah. Dan kemudian kita masuk ke tapak. Tapak saya bertepatan berada di Jalan Anggrek ke Kota Palangkaraya. Untuk analisa matahari, pencahaya pukul 6 waktu Indonesia Barat, pencahayaan berasal dari arah timur, dan untuk pencahayaan sore berasal dari arah barat. Untuk analisa vegetasi, terdapat rumput gajah, yang kedua pohon pucuk merah, dan yang ketiga pohon palen. Untuk analisa angin dan hujan, untuk angin muson timur berembus pada bulan April sampai bulan Oktober, dan untuk angin muson barat berembus dari bulan Oktober sampai bulan April. Untuk analisa kebisingan, tingkat kebisingan tertinggi yakni dari Jalan Anggrek dan Anggrek 1, yaitu dari sebelah utara dan selatan. Kebisingan tersebut yakni kendaraan seperti mobil dan motor, begitu juga dengan manusia. Untuk view to site, view terlihat jelas dari Jalan Anggrek 1 dan Jalan Anggrek. Beberapa view tertutup yaitu dari arah barat dan timur, yaitu tertutupi oleh pohon-pohon. Berikut tampak perencanaan bangunan saya. Untuk tampak depannya terlihat seperti gambar dan sebagai berikut untuk tampak depan, tampak samping, tampak belakang. Selanjutnya kita masuk ke denah. Untuk denah lantai 1 itu terdapat ruang notaris, ruang kerja, ruang karyawan, dan ruang komputer. Dan untuk lantai 2 itu terdapat ruang khusus untuk keluarga, yaitu dapur, ruang makan, ruang keluarga, dan begitu juga dengan kamar tidur. Selanjutnya kita masuk ke perspektif. Berikut adalah perspektif interior dan eksterior bangunan, yaitu terdapat perspektif kamar, perspektif ruang kerja, dan perspektif ruang notaris, dan begitu juga dengan aksonometri dan untuk gambar maket. Demikian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.
rada money.